Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Yusuf Irawan dari PAI semester 7 Karyawan. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Pengertian haji, seperti apa yang telah kita ketahui, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, secara bahasa, ibadah haji yaitu berkunjung ke suatu tempat yang mulia atau yang agung. Sedangkan secara istilah, ibadah haji yaitu ziarah ke Baitullah ataupun Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah dan lain sebagainya, dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan dan bertujuan untuk mengamalkan amalan-amalan yang telah ditentukan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Yang selanjutnya, pergi haji. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi 'ajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kemuliaan makom Ibrahim diantaranya yaitu barang siapa yang memasukinya maka dia dalam keadaan aman. Adapun dalam ayat tersebut dijelaskan di antara kewajiban manusia di alam dunia ini yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam tanda kutip hanya bagi yang mampu melaksanakan perjalanan. Nah, hanya yang mampu untuk melaksanakan perjalanannya saja. Syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji yaitu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Yang pertama Islam. Islam di sini yaitu sebelum melaksanakan haji diwajibkan kepada yang akan melaksanakan haji yaitu beragama Islam. Bagaimana jika ada orang yang non-Islam atau non-Muslim ingin melaksanakan haji? Maka dia harus terlebih dahulu membaca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu jangan langsung melaksanakan pergi untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi kerjakanlah ibadah yang lainnya dulu, seperti sholat, zakat, puasa. Nah, laksanakan itu terlebih dahulu, baru setelah itu terlaksanakan rutin istiqomah baru melaksanakan ibadah haji. Untuk syarat yang kedua yaitu berakal. Maksud dari berakal di sini yaitu tidak gila ataupun tidak mempunyai beban kejiwaan. Nah, bebas dari beban kejiwaan. Nah, itu maksudnya. Kewajiban haji digugurkan dari 3 golongan. Yang pertama yaitu orang yang tidur hingga dia bangun. Yang kedua yaitu anak kecil sampai dia balik. Dan yang ketiga itu orang gila hingga dia sadar atau berakal. Itu hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya yaitu baligh. Nah, baligh di sini telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan ataupun sudah mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya di dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, anak kecil yang belum mengerti apapun itu tidak diwajibkan untuk beribadah haji.
Dan selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka di sini yaitu lepas dari tanggung jawab siapapun, baik itu orang tuanya, pamannya, bibinya, ataupun siapapun itu. Nah, itu merdeka. Adapun contoh yang lain yaitu lepas dari lilitan-lilitan eh, kekeluargaan. Merdeka bebas dari hutang ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mampu. Nah, mampu di sini seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 dijelaskan wajib haji itu hanya untuk yang mampu saja. Apabila tidak mampu maka hukum wajib itu pun gugur. Pada pembahasan kali ini mampu di sini yaitu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama mampu dalam membiayai ongkos perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, mau itu pulang dan pergi. Yang kedua yaitu mampu untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Contohnya keluarga yang ada di rumah, gitu. Anak istri harus cukup nafkahnya. Dan yang ketiga yaitu tidak mempunyai hutang. Yang ketiga tidak mempunyai hutang. Jika ada hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir mampu secara fisik dan keilmuan dalam manasik haji. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun haji. Nah, rukun-rukun haji itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahlul, dan yang terakhir tertib. Untuk yang pertama yaitu ihram. Nah, ihram di sini yaitu dalam keadaan berniat, dimulai dari mikot. Nah, kita harus berniat. Nah, dimulai dari mikot. Ketika hendak mulai kegiatan ibadah haji maka harus diniatkan dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, seperti dalam PowerPoint bisa dilihat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan, yang artinya ya Allah kau penuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, itu rukun haji yang pertama. Yang kedua yaitu wukuf. Nah, wukuf di sini yaitu berdiam di padang Arafah dengan bertujuan berzikir kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Wukuf di sini telah ditentukan di dalam syariat, dimulainya yaitu dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah sampai waktu haji tiba. Nah, itu. Kapan waktu Arafah itu? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu dimulainya wukuf. Diniatkan untuk memperbanyak berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah merupakan kegiatan dari rukun haji yang dilakukan setelah melakukan wukuf di padang Arafah. Tawaf ifadah ini atau tawaf ziarah ini hukumnya wajib sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang berisi kelilingilah Baitullah atau rumah tua itu. Maka dari itu para ulama menyimpulkan dari situ maka tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini hukumnya wajib untuk para jemaah haji. Untuk melakukan tawaf ini jemaah haji melaksanakannya yaitu sebanyak 7 kali putaran memutari Ka'bah, dengan sisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah haji, jangan sebelah kanan. Berarti memutarnya lawan arah jarum jam, seperti gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar ini ada Ka'bah di tengah-tengah dan arah putarannya itu ke arah kiri. Nah, untuk memulai putaran dalam tawaf
dimulai dari sudut yang berada Hajar Aswadnya gitu. Nah, jadi Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita. Nah, di situ kita baru mulai. Nah, di situ tempat mulai dan tempat hitungan putaran dihitung. Nah, jadi mula-mula sebelum kita melaksanakan tawaf, kita berdiri di samping sebelah kanan Hajar Aswad. Nah, sebelah kanan Hajar Aswad. Nah, berarti Hajar Aswadnya ada di sebelah kiri kita. Nah, baru kita mulai untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, nah, dengan lawan arah jarum jam. Untuk tawaf gitu kita harus sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu diulang-ulang selama lagi tawaf. Terus diulang-ulang sampai 7 kali putaran. Jangan lupa Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita. Nah, itu tandanya mulainya putaran pertama itu ada di titik Hajar Aswad, nah, di samping Ka'bah. Yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i seperti dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sa'i itu wajib untuk dilaksanakan ketika melakukan ibadah haji. Nah, apa sih itu sa'i? Sa'i itu adalah lari-lari kecil, bisa dilihat dari gambar. Nah, lari-lari kecil ataupun berjalan kaki dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, untuk sa'i ini dimulai dari Bukit Sofa. Nah, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, lari-lari kecilnya berakhir di Bukit Marwah. Kita dalam melakukan sa'i yaitu sebanyak 7 kali putaran. Nah, dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, lihat seperti ada di gambar, dimulai dari Bukit Sofa dan yang ketujuh kali putaran itu ada di Bukit Marwah. Jadi seperti apa? Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Nah, terakhir di Marwah 7 kali putaran. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul di sini yaitu memotong rambut minimal 3 helai. Nah, memotong rambut minimal 3 helai setelah melakukan sa'i. Yang selanjutnya yaitu tertib. Nah, tertib di sini yaitu kita harus melaksanakan rukun-rukun haji secara berurutan, dimulai dari mikot dengan menggunakan pakaian ihram, dengan niat dan beruntut tadi seperti apa yang telah saya jelaskan. Itu tertib. Untuk yang selanjutnya yaitu aktivitas wajib haji. Aktivitas wajib haji yaitu aktivitas yang harus kita laksanakan ketika kita melakukan ibadah haji. Jika kita melewatkan aktivitas ini, maka hukum denda jatuh kepada kita. Hukum denda di sini tergantung apa yang kita tidak laksanakan ya. Ada aturannya lagi. Nah, seperti dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Malik telah menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib menyembelih hewan kurban. Nah, membayar denda di sini yaitu bisa dengan menyembelih hewan kurban, bisa juga dengan membayar dengan uang.
Apa saja aktivitasnya? Nah, yang pertama yaitu ihram dari mikot. Nah, kita harus memakai pakaian ihram dimulai dari kita niat untuk beribadah haji. Yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga yaitu melontar jumroh. Yang keempat yaitu mabit di Mina. Dan yang kelima yaitu tawaf wada atau tawaf penutup. Nah, itu aktivitas yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Apabila kita tidak melaksanakan, maka kita terkena hukum denda. Bisa dengan kita menyembelih hewan kurban, bisa juga kita membayar sesuai harga satuan dari hewan kurban tersebut. Misalkan kita terkena denda harus menyembelih 1 ekor unta. Bisa dengan langsung menyembelih untanya, bisa juga dengan menyamakan harga seperti harga 1 unta dengan membayar uang. Gitu. Yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji maksudnya di sini yaitu adalah melaksanakan amalan ibadah yang dapat menambah pahala apabila dikerjakan. Amalan ini adalah amalan pelengkap daripada melaksanakan ibadah haji. Apa saja amalannya? Yang pertama yaitu mengucapkan doa ketika kita akan memasuki Masjidil Haram, gitu. Yaitu membaca talbiyah ya berulang kali, itu sunnah. Yang kedua yaitu melakukan tawaf kudum. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tarwiyah di Mina. Nah, mencium hajar aswad, sholat hijr Ismail, minum air zam-zam, tawaf dan tawaf sunnah selama kita melaksanakan ibadah haji di Mekah. Nah, itu amalan-amalan sunnah yang bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Begitupun masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu larangan-larangan haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Larangan-larangan haji menurut ulama Syafi'iyah, yang pertama yaitu mengenakan pakaian berjahit. Jadi menurut ulama kita, ulama Syafi'iyah, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian yang berjahit itu tidak sah ya. Itu larangan, tidak sah. Jadi harus memakai pakaian ihram yang tidak berjahit. Yang kedua yaitu menutup kepala untuk laki-laki. Nah, itu dilarang menurut ulama kita. Yang ketiga yaitu menutup wajah bagi perempuan. Jadi nggak boleh memakai cadar, nggak boleh memakai cadar. Yang ketiga yaitu menutup mencukur rambut atau kuku ketika kita melaksanakan ibadah haji, proses ibadah haji. Nah, kita nggak boleh memotong kuku ataupun rambut. Nah, jika memotong rambut ataupun kuku bisa terkena dam. Nah, jika kita tidak membayar dam, maka batallah haji kita. Yang ke-6 yaitu memakai wewangian. Apalagi buat perempuan tidak boleh memakai wewangian karena itu akan menimbulkan syahwat ya. Yang ke-7 yaitu membunuh hewan. Mau itu menyamuk ataupun apapun itu, tidak boleh membunuh hewan ketika kita melaksanakan ibadah haji, tidak boleh menyakiti hewan. Yang ke-8 yaitu melangsungkan akad nikah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tidak boleh melaksanakan melangsungkan akad nikah. Nah, yang ke-9 yaitu berhubungan badan, itu tidak boleh ya, jelas ketika kita beribadah tidak boleh, apalagi ketika berada di tanah suci. Nah, sedangkan kita niat ke sana yaitu bukan untuk refreshing tapi untuk melakukan ibadah. Jadi kita harus menjauhinya dulu. Yang terakhir yaitu bermesraan dengan syahwat. Berpegangan tangan dengan syahwat itu tidak boleh ya ketika kita melaksanakan haji. Ketika tidak melaksanakan haji pun
sama saja tidak boleh, kecuali yang sudah sah. Oke, mungkin sekian presentasi video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi telah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.